نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 53 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ke-11 daripada kelompok orang yang bersufi-sufi, orang yang mengaku ahli tasawuf, pandirannya tasawuf, pakaiannya seperti orang-orang sufi, tapi kelakuannya menyalahi akan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 ada namanya kaum hululiyah. Adapun kaum hululiyah, maka sebagian mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan mereka bahwa wujud Allah Ta'ala jadinya masuk ke dalam kepada mereka itu. Ujar buhannya wujud Allah Ta'ala itu bisa masuk kepada diri mereka bubuhan hululiyah. Nah, ini memedahkan Tuhan bertempat, ya Allah. Padahal Allah Ta'ala itu maha suci daripada bertempat. Dipadahkannya wujud Allah itu berandak, bermasuk pada diri mereka. Nah, dan demikian lagi pada segala jisim. Jisim itu ya awak, benda berbentuk awak. Dipadahkannya Allah Ta'ala itu bertempat pada jisim, bisa bermasuk. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Itu seperti i'tikad Nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu, orang-orang Kristen itu kan 3 in 1 kalau 3 dalam 1 aja. Nah, ada Tuhan Bapa aja, Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Tuhan Anak itu ya Nabi Isa. Nah ini ada kelompok hululiyah. Ini etika seperti ini kafir, memadahkan Tuhan berwujud, memadahkan Tuhan bertempat. Nah, ada bubuhan hululiyah nih. Nah, dan setengah mereka itu bubuhan hululiyah juga adalah i'tiqadnya, keyakinannya di dalam hati. Dan katanya, artinya bukan cuma dikatakan, tapi dipandirnya, diucapnya, bahwa jadinya harus tuh boleh, maksudnya
Boleh jadinya memandang kepada perempuan yang elok parasnya. Boleh jadinya nih menjanaki, kan memandang itu kan berendam, beda lawan melihat. Ujar Sayyidina Ali kah berkata, lakal ula wa alaikas saniyah. Lakal ula, boleh bagi engkau pandangan pertama, dan wa alaikas saniyah, mudarat bagi engkau pandangan kedua. Itu tuh bila melihat bebinian, talihatlah tak sekali, batu kita palingkan, kita melihat itu kada berdosa. Tapi lamun membuliki, itu pandangan kedua atau membuliki, menjanaki, nah itu berdosa. Jadi memandang nih mah menjanaki. Ujar bubuhannya, boleh memandang menjanaki kepada perempuan yang elok parasnya. Misalnya anggaplah ada acil-acil bungas di kampung, nah lalu nah menjanaki, boleh jadinya deh. Nah padahal haram loh tuh. Nah, dan kepada muda belia nomor 1 di bawah. Muda belia maksudnya wallahu alam, Allah taala yang lebih tahu, itu pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh janggutnya. Bahasa Arabnya amrat. Amrat itu syabun tala'a syaribuhu walam tasbut lihyatuhu. Syabun itu pemuda, tala'a nang tumbuh syaribuhu oleh kumisnya pina tipis-tipis tumbuh. Bahasa kita aja orang ini marabong. Walam tambut lihyatuhu, dan tidak tumbuh lagi janggutnya. Artinya ya umur berapa ya? Belasan tahun gitu nah. Nah, sebenarnya kita nih kan kada boleh memandang kepada perempuan itu yang bukan mahram bagi kita. Membini kan boleh aja tak. Apalagi perempuan itu bungas rupanya, elok rupanya, haram. Kita kada boleh juga memandang kepada laki-laki yang muda, yang hanyar marabung lah, dengan pandangan syahwat. Amrat namanya kalau bahasa Arabnya tuh. Pemuda laki-laki nang belum lagi berjanggut ini ya, cuma main tumbuh kumis sedikit ya, belasan tahun. Itu memandang dengan pandangan syahwat, haram juga kita nih. Lakian memandang kepada lakian yang amrat tapi dengan pandangan syahwat, haram juga. Ini kan ada juga tuh sejenis orang nang menyukai sesama jenis. Bila melihat nang apalagi orangnya langkar, putih, mulus pulang, bersih orangnya, tapi orangnya lelakian, bisa orang tuh bersyahwat, lelakian ini melihat bersyahwat, nah itu haram. Memandang kepada amrat itu menyukai sesama jenis. Nah buhannya ini membolehkan, harus saja boleh aja. Nah membolehkan yang haram nih. Nah, dan adalah mereka itu kaum hululiyah menari, nah joget-jogetnya dan berselok. Apa itu berselok nomor 2 di bawah? Berselok artinya memakai daster. Mungkin pakaian kayak gamis itu Pak. Nah, serta katanya elok paras itu satu sifat daripada segala sifat Allah. Buahnya nih melihat bebinian bungas. Jadi menurut pandangan bubahannya, bungas itu, elok itu satu sifat daripada segala sifat Allah. Maka berdalil pulang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala elok dan suka kepada yang elok-elok ya. Jadi buahnya nih elok paras itu, bungas rupa itu satu sifat daripada segala sifat Allah ya. Jadi oleh karena itu boleh aja dipandangi
boleh aja dijenaki bebinian nang bunga serupa tuh jar. Nah, ini mengatasnamakan sifat Allah nih, menggawe nang haram. Ini bahaya nih. Nah, turun iya sifat Allah oleh kepada kami. Seharusnya kami cium dan kami berdekap nomor 3, berdekap artinya berpeluk. Jadi seharusnya aja bila bebinian itu kan binian bungas, ketemu di jalan binian bungas itu daripada sifat Allah. Jadi kan apa kita cium binian, nah cium bini orang, cium peluk dan seterusnya, nah boleh ya nah. Karena jadinya bungas itu daripada sifat Allah. Ujar bubuhannya ini nah sasat namanya memaham. Nah, berdekap dengan dia boleh aja. Nah, seharusnya harus kan harus artinya boleh. Seharusnya sebolehnya kami cium dan berdekap dengan dia. Maka pekerjaan itu mencium bini orang nang bungas deh. Memeluk bini orang nang bungas deh, meremas dan sebagainya dengan alasan itu sifat Allah boleh dicium. Nah, itu napa gawian kita? Maka pekerja itu semata-mata kafir dan dolalah, sesat. Seandainya ini adalah mencium tetamu binian di jalan ya, dipandanginya kan haram tuh. Mbak tuh diciumnya, dipeluknya sampai digawinya deh tanpa inya meyakini itu sifat Allah. Artinya kadang mengaitkan dengan sifat Allah, inya menggawin haram aja. Tapi kalau sampai sudah meyakini kebungasan babinina itu elok mohanya itu sifat Allah, oleh karena itu kita mencium sifat Allah, memeluk sifat Allah ya. Nah, itu apa kafir. Kafir itu kenapa? Iya, salah memahami sifat Allah. Nah, padahal nafsu ya, pada syahwat juga. Nah, ada bahari yang kayak itu, nang sidin sambat nih ada bahari yang kayak itu. Kisah pakaian, kisah orang sufi, kisah ada saw pandiran, kisah pono, kisah makrifat, kisah martabat 7. Tapi kalau kuan kayak itu, nah iya kena gurunya tuh. Iya nang bila ada muridnya bebinian nang bungas, nah dicangginya benar nang bungas itu tak. Alasannya gini, aku kadang memandang bungas ikam jar, aku memandang sifat Allah, keelokan Allah pada diri ikam jar. Nah disuruhnya bebinian itu batil lanjang, tuh keindahan sifat Allah ya. Nah iya tuh dijapainya, diciumnya, dipeluknya, aku mencium mendekap memeluk sifat Allah nang elok nih jan. Nah akhirnya apa? Jadi ustadz cabul, ujung-ujungnya tangkap polisi. Nah itu berisupan agama nih tuh. Nah mulai bahari-bahari juga ada nang kayak itu tuh. Kata Syekh Abu Najib As-Suhrawardi, seorang ulama, di dalam kitab Awariful Ma'arif, Imam Suhrawardi ada menulis kitab Awariful Ma'arif, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan akan sirrahu, rohnya, adalah jasidina setengah daripada kaum hululiyah itu bernama kalandariyah. Ada juga sebagian daripada hululiyah itu ada pulang menamakan dirinya kalandariyah, pada sama-sama sasat kayu. Nah mungkin pecahannya pulang tak kalandariyah. Nah adalah iya kalandariyah nih mengharuskan membolehkan segala pekerjaan, serta katanya mengharuskan segala pekerjaan ini artinya boleh menggawin apa aja. Segala pekerjaan itu segala gawian boleh menggawin apa aja, becucutan boleh juga.
kada sembahyang boleh juga, berpacaran boleh juga. Nah, mengharuskan segala pekerjaan, membolehkan apa aja boleh. Nah, serta katanya ujarnya pulang nih berkata, apabila adalah kami suci daripada hawa nafsu, lagi tulus ikhlas kepada Allah, ya itulah kesudah-sudahan segala maksud. Ujarnya nih, apabila kami ini nih sudah mencapai martabat nang kadede lagi hawa nafsu nih, kadede lagi suci daripada hawa nafsu, padahal kita nih kadede nafsu bahaya. Kenapa? Kada tegawi lagi bini. Yalah, kita nih punya hawa nafsu. Cuman agama mengaturakan hawa nafsu kita nih disalurkan kepada yang halal. Itu nah. Contohnya misalnya dengan menikah, ya Allah, dengan istri. Kita nih nafsu dikatakan dihilangkan. Nafsu syahwat ini. Nah, jadi apabila adalah kami suci daripada hawa nafsu, lagi tulus ikhlas kepada Allah, ya itulah kesudah-sudahan segala maksud. Itu sudah sampai bahasa kitanya, sampai sudah kesudah-sudahan segala maksud, sampai bila kami ini ikhlas hati dan kadiri lagi hawa nafsu, itu sudah sampai bahasa kitanya. Nah, maksud mereka apa? Ujar mereka itu, iya ujung-ujungnya memanglah kada perlu lagi sembahyang fardu. Sudah sampai itu yang penting asal ikhlas menjalani hidup nih, asal ikhlas saja menjalani hidup. Itu sudah sampai sudah kesudah-sudahan segala maksud, biar kada sembahyang lagi bahasa kitanya. Nah, gitu. Adapun mengerjakan amal syariat, jawabannya nih, itu maka yaitu martabat segala awam yang kurang lagi turut-turutan. Nah, yalah, bila orang tuh ini bubuhannya nih, bubuhan nang kalandariah dari pecahan daripada hululiyah ya nih. Bila ada orang nih mengerjakan amal syariat, contoh sembahyang lah, sembahyang, itu dianggapnya apa? Itu martabat orang awam aja. Uang sampai kok sembahyang lagi, masih sembahyang tuh belum sampai lagi aja deh. Nah itu kurang awam, yang kurang dibadahakannya orang awam. Kita sembahyang nih, kita nuntut ilmu nih, kita beramal syariat nih, dibadahakannya orang awam, dibadahakannya kurang lagi turut-turutan, umpatan warang itu jar. Nah, ini merendahkan orang nih ujung-ujungnya. Kami aja nang sampai, buan ikam ada sampai, mun ikam masih sembahyang toh ikam belum sampai, kami ini nang sampai, kami udah sembahyang lagi. Nah, maka adalah i'tiqad yang demikian itu kafir. Sudah ada kalau di zaman sekarang kayak itu tak? Ujar mereka, orang sembahyang itu belum sampai lagi. Orang nang sudah sampai itu kada perlu lagi sembahyang. Sudah ada nih toh, zaman dulu sudah ada sampai ini ya. Nah, kita sudah baca di kitab ini, pelajari di kitab ini, ujar dari kalampayan orang itu kafir, hasad. Maka adalah i'tiqad yang demikian itu, ujar dari kalampayan kafir. Yaitu i'tiqad mulhid. Mulhid itu ingkar akan syariat. Lagi zindik, kafir zindik, sepatutnya dibunuh akan dia. Orang itu boleh dibunuh, tapi sultan bang nang membunuh, ya kalau pemerintah bang nang ibanya disuruh tobat, kada hakun dia tobat, boleh dibunuh, halal darahnya ditumpahkan, karena ini kafir dan bisa menyesatkan kepada orang, membuai orang sesat. Nah, namun di daerah kita misalnya ada kayak itu, laporakan lawan buahan KUA, kantor urusan agama menindak, atau kepada MUI. Nah, sudah bina ada nang kakak itu. Nah, sepatutnya dibunuh akan dia jika ia enggan daripada taubat. Nah, ya disuruh bertobat bang dulu. Ikan itu sasat ya kita pada naik. Ikan bertobat kita. Nah, mun kada bertobat, orang ini boleh dibunuh, cuman kita jangan membunuh. Ya, pemerintah lah membunuh sultan atau ditangkap polisi kan, laporan ke polisi kan. Negara kita nih negara hukum.
Ada juga orang yang semalam tuh di Pemenadul karena kode yang mana Pemenadul bekas tadi dah kan? Ditakuni Pemenadul, kenapa? Ikam kada sembayang jan, tamat jan jawabannya itu. Tamat sembayang, nang tinggal di masjid semalam tuh 4 guring di sini. Kan ditakuni Pemenadul, kenapa pian kada sembayang? Desa kada tali sembayang, ini menyambat tamat sembayang. Bagaimana di masjid tamat sembayang? Inya orang yang kada sembahyang itulah itu tidak ada kehormatan baginya. Kita tuh bisi banyu nih air secangkir aja air. Ada orang kehausan 2 seikungnya anjing kehausan nih seikungnya orang kada sembahyang. Kita julung banyu itu kepada anjing tuh lebih kita hormati daripada orang kada sembahyang. Itu di dalam kitab orang kada sembahyang itu kada ada kehormatan. Biar kada diberi makannya kada apa-apa juga. Orang kada sembahyang neta. Biar kada diberi minuminya kehausan. Lebih baik kita beri minum anjing. Terus kata Imam Qurtubi ini orang Spanyol lah. Ada di Spanyol tuh namanya kota daerah Cordoba ya, Cordoba. Nah, Qurtubi itu ambil daripada nama daerah di Spanyol Cordoba. Jadi Spanyol pian lah bahari itu Islam 500 tahun lebih berkuasa di Spanyol. Zaman keemasan Islam di pemerintahan Bani Abbasiyah enggak ada salah, Abbasiyah ya. Nah, itu di Spanyol tuh banyak juga ulama-ulama dari Al-Andalusi ya, Andalusi itu banyak situ melahirkan ulama-ulama Islam, ilmuwan Islam di Spanyol. Lalu akhirnya runtuh kejayaan Islam. Wah, ini Spanyol tuh banyak orang kafir menguasainya. Padahal di Spanyol itu banyak dari ulama-ulama termasuk kalau tidak salah Imam Qurtubi nih. Artinya ada juga Islam ini berkuasa selama berapa abad di Eropa. Kata Imam Qurtubi menyangka setengah daripada segala zindik batini bahwasanya amal syariat yang zahir seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan haji hanya dihukumkan dan diwajibkan atas orang awam juga, tiada atas orang yang khas. Orang khas nih ujarnya orang yang sudah dapat kekhususan di atas daripada orang awam. Ini bubuhan kafirnya nih, kafir zindik batini ujarnya nih. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu diwajibkan bagi orang-orang awam aja. Tapi orang sampai sudah, orang sudah khusus sudah, itu kada wajib lagi. Padahal Nabi kita Muhammad seorang yang paling tinggi pangkatnya, ya tuh sembahyang sidin, ya tuh puasa sidin, ya sidin mengamalkan syariat. Nah, ada juga kayak tak. Adapun orang yang khas itu maka tiada berkehendak ia kepada yang demikian itu. Artinya kada berkehendak kepada mengerjakan syariat seperti sembahyang, puasa, zakat. Itu gawian orang-orang awamnya aja. Hanya berkehendak ia kepada barang yang hadir di dalam hati. Nah, itu napa nomor 1 di bawah, barang yang hadir pada nuskhah yang lain kepada hadir di dalam hati. Ya bahasa kitanya tuh bila sampai waktu asal ingat, asal eling aja itu nah, asal hadir aja hati biar kan sembahyang lagi. Nah, asal hadir aja hati lawan Tuhan, asal ingat lawan Tuhan aja. Nah, jadinya nih orang sudah nang khos tuh
Nah, amun orang awam, ayo sembahyang ya puasa. Tapi mun sudah orang ini atau khusus, itunya kada perlu lagi sembahyang. Bila sampai waktu jor eleng aja, ingat aja itu sudah ya. Nah, ini sasak aja deh. Nah, kata ulama, inilah etikat zindik dan kafir. Maka dibunuh orang yang beretikat seperti demikian itu kalau ia tidak mau bertobat. Panglah disuruh bertobat dulu. Munia kada mau bertobat boleh dibunuh, halal darahnya ditumpahkan. Karena apa? Karena ingkar ia akan barang yang diketahui daripada syariat, bahwasanya segala hukum Allah Ta'ala daripada suruhnya itu perintahnya, dan tegahnya larangannya tiada diketahui melainkan daripada pihak segala pesuruhnya. Pesuruhnya itu rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Kan kita nih tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah karena rasul-rasul menyampaikan, yaitu Nabi Muhammad menyampaikan. Kemudian turun-temurun daripada guru-guru kita, ulama sampai ke kita. Nah, sudah disampaikan oleh Rasulullah, ini perintah Allah dikerjakan, ini larangan Allah ditinggalkan. Ulama kita, guru kita melajari kayak itu juga. Ini larangan Allah jangan digawi, ini suruhan Allah digawi. Nah, kadidan beda antara orang awam ke orang khusus kah, tetap sama-sama menggawi sembahyang, kewajiban sembahyang neto. Bejinah orang awam ke orang khusus sama-sama meninggalkan bejinah larangan Allah Ta'ala itu. Nah, karena telah hasil pengetahuan yang putus tuh yang kuat lah, putus daripada keraguan-raguan, artinya kuat, dan yakin yang tetap, dan muafakat itu sepakat sekalian ulama mutaqaddimin, ulama nang dahulu, dan mutaakhirin, ulama-ulama yang terdudi nah akhir, bahwasanya tiada diperoleh jalan bagi mengenal segala hukum Allah Ta'ala daripada suruhnya dan tegahnya melainkan daripada pihak segala pesuruhnya jua. Pesuruhnya tu ya rasul-rasulnya. Kita ni kada kawa mengenal hukum Allah Ta'ala daripada perintah Allah dan larangan Allah, mun kada lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun kada lewat para rasul, mun kada lewat para ulama-ulama kita. Sedangkan rasul-rasul, ulama-ulama kita sepakat daripada mutaqaddimin dan mutaakhirin bahwasanya ini jelas, ini haram, ini halal. Nah, haram jangan digawi, halal digawi. Nah, eta ini kewajiban digawi. Nah, maka barang siapa menyangka-nyangka bahwa diperoleh jalan mengenal yang demikian itu lain daripada jalan yang pada pihak segala pesuruhnya itu rasulnya, maka yaitu kafir, karena disangkanya sampai kepada martabat nubuwah, martabat kenabian. Sama inya ngaku-ngaku nabi, membola hukum seorang nih, kan membola hukum seorang ngarannya apa? Kewajiban sembahyang, puasa, berzakat itu kepada orang awam saja. Adapun orang yang khusus itu kada wajib menang sembahyang, berzakat, puasa. Itu kan maulah hukum seorang ngarannya tuh. Amun maulah hukum seorang seakan-akan inya maha rasul. Karena yang membawa hukum itu kan para rasul bahari. Sedangkan Rasulullah, para ulama kita, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin memadahkan sembahyang wajib. Siapakah? Awam kah? Khusus kah? Wali kah? Kada wali kah? Puasa Ramadan wajib. Wali kah? Kada wali kah? Bila berzakat sanggup wajib berzakat. Bila sanggup bahaji wajib. Wali kah? Kada wali kah? Ulama kah? Orang awam kah? Sama-sama wajib. Nah, ini dibedakannya nih. Nah,
Kata Imam Ghazali, jikalau menyangka seorang wali misalnya, jikalau memanglah akan bahwasanya ada antaranya tuh antara wali itu dan antara Allah Ta'ala martabat dan hal yang menggugurkan martabat dan hal itu menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak seperti disangka oleh kaum yang bersupi-supi dirinya, maka tiadalah syak, artinya kada ragu-ragu lagi pada wajib membunuh dia. Wali itu boleh dibunuh, itu bukan wali, itu wali setan namanya. Karena apa? Karena murtadnya wali itu. Nah, dan membunuh seumpama orang itu terlebih baik daripada membunuh 100 kafir yang asli. Orang kafir tulen lah. Jadi misalnya lah, tapi lah amun bujuran wali Allah Ta'ala tuh ada sasat. Amunnya ada ini kisah mungkin lah ngaku wali lah. Padahal ada wali ngaku wali nih. Ujiannya nih aku wali. Ujiannya nih aku wali Allah Ta'ala dan aku nih ada punya martabat di sisi Allah, ada punya hal kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang sebab aku punya kedudukan itu aku kada wajib lagi sembahyang. Ujiannya nih. Dan aku nih boleh minum arak. Aku sudah sampai bang. Aku jadi wali bang sudah. Aku nih kada wajib lagi sembahyang. Nah dari situ aja sudah kita sudah tahu ini wali syaitan, bukan wali Allah Ta'ala ini. Jangan tertipu walaupun tadi pakaiannya seperti pakaian ahli sufi, pandirannya kisah panak, kisah makrifat kepada Allah. Pokoknya kita terpukau tuang dengan penjelasannya. Tapi kenapa ujarnya nih antaraku dan antara Allah ini ada, aku punya martabat, ada kedudukan yang sebab itu aku kada lagi wajib sembahyang dan aku boleh minum arak dan sebagainya daripada yang haram-haram halal bagiku. Nah itu tiadalah syak, artinya ajar itu kelampaian, kada ragu-ragu lagi, itu yakin sudah pada wajib membunuh dia, boleh dibunuh. Bahkan membunuh itu lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir asli, karenanya sudah murtad. Nah itu ada orang bahari nang kayak itu tak nang sini pandir nih. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Karena malam ini ada sarwan, jadi kita setengah jam aja pengajian. Jadi selajur oleh membacakan sarwan, bacakan undangan, diundang kepada jamaah yang hadir berataan. Malam ini sarwan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul grus kumpul di Langgar Baitur Rahman, Desa Tanah Abang. Penceramahnya yaitu Guru Haji Muhammad Syarwani dari sekumpul Martapura. Diundang kepada jamaah sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wahsyurna fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.